Halo Ngominers, apa kabar? Kembali kita berjumpa di Ngomin. Tenang, tenang. Ada yang beberapa yang khawatir gara-gara aku bikin konten di Ngomlau. Beli kok gimana di Ngomla aja bikin konten di Ngomin kok nggak update? Sabar, karena itu lumayan menarik lagi. Kalau kawan-kawan yang belum lihat kontenku terbaru di Ngomla itu ada fans Juve yang marah-marah. Tapi lihat aja di Ngomla ya. Sebagian di sini yang nonton Ngomin kan udah tahu aku punya channel satu lagi yang bahas sepak bola terutama Serie A. Tapi yang lucu ada yang komentar gini, "Urusin Inter aja nggak usah ngurus tim lain." Lah itu kan di Ngomla itu memang tempatku ngurusin tim lain selain Inter. Kalau di sini di channel ini ya tempatnya ngurusin Inter. Oke, oh ya, ya, satu lagi sebelum kita bahas, berita ini yang lumayan mencengangkan, ini aku mau head up dulu ya bahwa aku akan dalam 1 minggu ini aku akan bikin toko online untuk baju dan beberapa merchandise tapi yang non Inter. Karena kalau kawan-kawan lihat ini, mulai campur-campur ini harusnya kan toko yang merchandise Inter aja tapi mulai banyak, produk-produk yang non Inter. Misalnya sekarang ini aku lagi suka One Piece, aku bikin ini soal One Piece misalnya kayak ini nih. Tuh kayak gini. Kayaknya apa ya, akan lebih sreg atau lebih afdol kayaknya aku bikin toko terpisah aja biar ini tetap jadi Intra aja. Jadi ya head up aja ya, aku akan coba rampungkan dalam seminggu ke depan. Mohon, dukungannya kalau kawan-kawan ada lagi beli baju yang pengen gambar One Piece, Batman atau apalah gitu, eee, semoga berkenan berbelanja di sana. Oke langsung saja. Nah ini banyak pasti yang sudah ngeh dengan berita yang aku mau sampaikan ini, kejutan dari Marotta yaitu Manu Kone. Buat kawan-kawan mungkin ada yang nggak tahu, jadi bukannya aku sok tahu ya, mungkin ada yang belum tahu. Manu Kone ini adalah pemain Roma, dia baru dibeli musim lalu, dibeli kalau nggak salah 20-an juta. Dikabarkan Inter sudah melakukan tawaran, memberikan tawaran yaitu sekitar 40 juta. Nah, kalau kawan-kawan lihat secara ini ya, aku akan jelaskan kenapa kok bisa tiba-tiba Kone. Ada kabar yang mengatakan bahwa Kone dan Lukman ini adalah operasi yang berjalan terpisah. Jadi kalaupun kita dapat Lukman, ini Kone tetap diambil. Begitu juga sebaliknya kalau kita ngambil Kone dan sudah dapat Kone, Lukman akan tetap diambil. Ah, Kone ini adalah seorang gelandang. Gelandang tengah, dia bisa gelandang bertahan, jadi gelandang serang pun dia bisa. Profilnya dia adalah gelandang yang secara fisik sangat bagus, badannya tinggi, orangnya hitam, kemudian dia punya technicality yang bagus. Aku ngelihat cara dia bermain aku kok ingat Vieira ya, tapi tentu saja belum ada di level Vieira. Maksudnya karakteristiknya ada miripnya dengan Vieira. Dia itu cenderung ya teknikal banget gitu loh, dribblenya bagus, bisa kalau kawan mungkin ingat dengan Brozovic punya technicality yang bagus, tapi sekaligus dia punya fisik yang oke banget, lebih oke dari Brozovic. So, aku akan bilang bahwa ini umurnya 24 tahun, mungkin kawan-kawan ada yang berpikir, "Loh kita kan udah punya banyak gelandang, ngapain beli gelandang lagi kan?" Masalahnya adalah begini, aku sudah baca dari berbagai sumber, aku akan langsung inikan saja ya, bahwa beberapa gelandang Inter itu ada yang di sesi latihan dilihat oleh Kivu itu sepertinya tidak cocok untuk dimainkan sebagai double pivot. Bahkan kalau kawan-kawan lihat di beberapa 2 bahkan 3 pertandingan sejak lawan Inter U23 ya, pemain Inter, Hakan misalnya, Aslani misalnya, mereka dimainkan dalam 3-5-2 di mana kita cuma pakai satu pivot, satu gelandang bertahan. Nah kalau 3-4-2-1 itu kan pakai double pivot, 2 gelandang, sejajar yang DM sejajar. Nah kabarnya sudah dicoba Hakan dan Mkhitaryan tidak terlalu cocok di posisi itu. Nah, menurutku ini masuk akal karena, Hakan itu kan sebelumnya dia ada gelandang serang di apa ya, Leverkusen atau apa ya, pokoknya dia di Jerman sebelum ke Milan, kemudian di Milan juga awalnya gelandang serang kemudian jadi winger kan. Mkhitaryan juga gitu, kalau dia sebagai gelandang bertahan mungkin masih bisa tapi double pivot itu agak beda ininya.
Nah, terus terang aku belum pernah bermain sebagai gelandang pernah sih sebentar, tapi bukan spesialisasiku itu main sebagai gelandang bertahan. Jadi aku tidak terlalu paham gimana bedanya main sebagai 2 gelandang bertahan sejajar dibandingkan dengan satu gelandang bertahan sejajar. Yang jelas laporannya kayaknya kurang cocok. Lebih cocok kalau Mkhitaryan atau Hakan itu didorong ke depan, yang mana, aku bisa ngelihat ininya, apa namanya ya, reasoning-nya ini cukup masuk akal. Hakan Çalhanoğlu punya tendangan jarak jauh yang bagus, punya kualitas umpan atau end pass yang bagus banget, sehingga kalau dia didorong ke depan, tentu saja ini akan sangat mendongkrak, produktivitas dia baik ke assist ataupun gol. Sedangkan di sisi lain Mkhitaryan juga sama, bukan sedangkan harusnya, dan di sisi lain Mkhitaryan juga sama, bahkan Mkhitaryan dimainkan jadi striker pun dia bisa gitu loh. So, aku bisa membayangkan kalau Kone jadi ke Inter dengan Inter yang sedang berusaha menjual Aslani, menurutku ini tidak akan bentrokan dengan, statement bahwa Inter udah punya banyak gelandang. Karena dalam formasi 3-4-2-1 kita ada 2 tipe gelandang, yaitu gelandang bertahan dan gelandang serang. Nah, banyak gelandang Inter itu yang cocok jadi gelandang serang, tapi kayaknya nggak cocok jadi double gelandang bertahan, ya seperti yang aku bilang tadi. Nah, dengan reasoning yang seperti itu, maka jadi yang sisa di posisi gelandang bertahan itu adalah, Sucic, Barella, kemudian Aslani. Aslani kan, kurang puas nih. Jadi dengan masuknya Manu Kone, kita akan punya 4, dengan asumsi ini Aslani nggak bisa dijual ya, 4 pemain yang bisa diposisikan di double pivot, di mana kita perlu 2 pemain. Jadi kalau ada stok 4 pemain, kita perlunya 2. Menurutku ini apa ya istilahnya, manis batu lah kalau di istilah Bali. Manis batu itu kayak almost perfect, kayak ideal gitu. So, Manu Kone dengan harga 40 juta, kalau kawan-kawan lihat di ini sudah muncul welcome to Inter Manu Kone. Itu sekitar berapa ya, 20 jam lalu ininya muncul videonya. Cepat banget yang bikin konten itu. Kawan-kawan akan lihat, dia piawai menjaga bola kayak si Brozovic. Kemudian di sisi lain dia punya tendangan jarak jauh yang cukup bagus, dan bahkan ketika Inter lawan Roma waktu kita kalah 1-0 kalau nggak salah ya, Manu Kone mainnya bagus, bagus. Enggak yang ya enggak sebagus Hakan Çalhanoğlu juga, tapi termasuk pemain yang perform dengan usia yang masih 24. Wah, bagiku kalau aku sih 40 juta ambil. Bahkan aku berpikir, eee, aku setuju dengan pendapatnya Pedula. Pedula bilang gini, kurang lebih ya, nggak masuk akal kalau Inter beli Kone dan Lukman itu bersamaan. Jadi Lukman diambil, Kone juga diambil. Karena kalau Lukman itu 45 juta ya, kemudian Kone juga 40 juta, itu kan sudah 85 juta. Nggak mungkin Inter punya duit untuk membiayai operasional itu tanpa menjual pemain. Bagiku ini benar, bagi aku setuju lah intinya. Jadi kalau harus memilih antara datengin Lukman atau Kone, aku lebih baik datengin, Kone. Karena kalau Kone datang berarti kita posisi double pivot itu udah aman. Di posisi gelandang serang kita punya Mkhitaryan, kita punya Hakan, kita punya Fratesi, itu udah 4. Kemudian siapa lagi ya selain itu? Kita punya Lautaro yang bisa dimainkan di sana, kita punya Andrzej Bony dimainkan di sana juga bisa. Udah ada 6 pemain yang bisa mengisi slot yang, 2 pemain aja kan, 2 gelandang serang kita pakai kan. So bagiku Lukman tidak terlalu perlu. Bahkan bagusnya adalah ada pemain-pemain yang bisa jadi striker paling depan, bisa juga jadi striker di depannya. Ya contohnya Lautaro, kemudian Andrzej Bony dan Thuram. Ini 3 pemain ini bisa di paling atas atau bisa jadi gelandang serang di depannya. Kalau Lautaro jadi gelandang serang mungkin bukan ya, tapi lebih ke second striker. Kemudian, tapi kalau pemain yang cuma bisa di posisi atas itu ya Pio Esposito aja. Aku ngelihat kemungkinan di akhir musim, ingat ya di akhir musim depan ini kayaknya yang akan jadi penghuni tetap Trisula di depan itu adalah Pio Esposito paling depan, kemudian di belakangnya itu Lautaro dan Thuram.
kalau Thuram nanti nggak dijual. André Ioanboni bagiku belum bisa menembus tim utama, tapi dia akan sering bermain. Gitu kalau menurutku. Nah, kalau kawan-kawan gimana nih soal Manu Kone? Terus aku lumayan excited. Apalagi Inter katanya, ini baru katanya ya Di Marzio yang bilang Inter sudah kasih penawaran 40 juta. So di sisi lain ini bisa jadi cuman semacam gertakan. Gertakan Inter terhadap apa? Terhadap siapa maksudnya? Terhadap Atalanta. Karena orang pasti mikir nih, kalau Inter keburu menyelesaikan transfer Kone, kemungkinan besar Inter akan mundur dari perburuan Lookman. Karena terus terang aja Inter itu sudah ngabisin duit 78 juta belum jual pemain loh. Sudah beli Luis Henrique, sudah beli André Ioanboni dan Petar Sucic, sudah 3 pemain dibeli oleh Inter belum ngejual pemain. Nambah lagi 85 juta, kayaknya ya orang-orang Atalanta, orang-orang di Italia sana bukan orang goblok. Mereka pasti sependapat juga dengan si Pedula bahwa nggak mungkin Inter bisa membiayai 2 transfer ini. Jadi sekarang ya semacam tekanan terhadap Atalanta. Ya udah deh, kasih aja yang 45 juta itu daripada Inter mundur teratur toh. Karena bagiku hubungan antara Atalanta dan Lookman ini sudah ada di point of no return. No return itu titik nggak bisa kembali, artinya apa ya? Udah nggak mungkin kayaknya mereka bisa baikan lagi. Sebenarnya ini kan sudah ketegangan ini sudah terjadi di musim lalu di mana waktu itu Lookman diincar oleh PSG. PSG mau beli 20 juta tapi di stop oleh Atalanta. Itu sebenarnya sudah agak jelek ini, Lookman ini udah mulai kesel. Cuman itulah yang seperti aku bilang sebenarnya dijanjikan ya udah kalau musim depan kamu ada yang beli kami nggak akan menghalangi. Cuman kemudian ternyata kan ada beda penafsiran. Lookman tafsirnya siapa aja yang beli akan dilepas asal harganya pantas. Nah bagi dia 40 juta pantas, bagiku juga ya agak kemahalan tapi oke lah masih bisa. Cuman Atalanta nafsirnya itu adalah tentunya Lookman harusnya ngerti bahwa itu cuma berlaku untuk tim di luar Italia karena PSG itu kan di luar Italia gitu. Kita lihat aja gimana akhir dari drama ini. Aku akan kalau ada perkembangan baru tentu saja aku akan update lagi. Jangan lupa buat kawan-kawan yang belum subscribe channel Ngomla, yang tertarik dengan update-update seputar tim-tim Serie A, ya meluncur ke Ngomla. Oke, ciao guys, sampai jumpa.